Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah satu kasus yang cukup tragis ya. Ini soal gimana interaksi di dunia maya bisa punya akibat fatal banget di dunia nyata. Sumber utama kita kali ini spesifik dari satu laporan investigatif. Kita pakai kutipan transkrip berita dari kanal YouTube TV One News. Judul videonya itu pria di Banyuwangi dibunuh gara-gara komentari live TikTok wanita. Kabar Petang TV One. Nah, kita akan gali informasi dari laporan mereka ini. Jadi intinya gini, ada seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur namanya Wiryanto. Beliau ini meninggal dunia. Pemicunya kelihatannya sepele ya, sebuah komentar yang dia tulis waktu ada perempuan lagi siaran langsung di TikTok. Gila ya, rasanya kok susah diterima gitu loh, komentar online bisa berakhir kayak gini. Coba kita urai detailnya sesuai yang dilaporkan TV One News ya. Nah, laporan itu kan merinci ya kronologinya gimana. Awalnya itu ada seorang wanita lagi live TikTok. Biasa lah ya. Terus korban ini, si Wiryanto, nulis komentar. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Komentarnya itu dianggap nggak pantas gitu. Iya, nggak pantasnya ini bukan cuma menurut si wanita aja, tapi juga pacarnya. Nah, di sini nih, yang menurut laporan TV One News itu, jadi, jadi krusial. Pacar si wanita ini nggak cuma marah atau tersinggung aja, tapi dia secara aktif gitu loh, nyari tahu siapa si Wiryanto ini, dilacak akun media sosialnya. Oh, jadi nggak impulsif gitu ya? Bukan sekedar emosi meledak saat itu juga. Ada usaha nyari tahu identitas. Ini yang dilaporkan TV One News. Jadi ada upaya membawa masalah ini keluar dari TikTok, gitu. Betul. Dan ini kelihatan dari adanya jeda waktu ya yang lumayan. Laporan TV One News kan nyebutin ada selang waktu kira-kira 2 hari antara komen di TikTok itu sama pertemuan fisiknya. 2 hari ya? Iya. Dan pelaku ini minta korban buat datang ketemu di warung gitu. Tanggal 31 Mei. Ini kan jelas banget ada perencanaan, bukan lagi spontan. Nah, iya. Polisi juga menurut laporan TV One News itu menyoroti jeda waktu 2 hari ini. Ini penting banget katanya. Terus dicatat juga pelaku pas datang ke warung itu nggak sendirian. Dia bawa 2 temannya. Wah, makin jelas ya polanya. Iya, dan detail penting lainnya dari laporan itu, polisi bilang pas ketemu korban, pelaku ini langsung nyerang. Nggak ada omong-omong dulu atau cekcok mulut gitu, langsung fisik. Jadi kalau dirangkai dari info TV One News ini, komen gak sopan di TikTok, pacar si wanita tersinggung berat. Terus dilacak identitasnya. Iya, dilacak selama 2 hari itu, terus direncanain ketemuan di warung. Datangnya juga gak sendiri, bawa teman. Nah, pas ketemu langsung serang. Serangannya juga fatal ya. Laporan itu nyebutin detailnya kan, korban ditendang di dada, terus ditusuk juga di dada kanan, pakai senjata tajam. Nah itu dia, senjata tajamnya ini menurut TV One News, lagi nih yang mengutip polisi, udah dibawa dari rumah sama pelaku. Astaga, udah disiapin berarti ya? Iya, udah disiapin. Makanya ini jadi bukti kunci buat penyidik. Akibatnya, ya jelas konsekuensi hukumnya jadi serius banget. Polisi nggak cuma pakai pasal penganiayaan biasa, tapi karena ada jeda waktu buat rencana, bawa teman, bawa sajam yang disiapin, nah pelaku dijerat dugaan pembunuhan berencana. Jadi bukan cuma penganiayaan yang menyebabkan kematian ya, tapi memang diduga direncanakan pembunuhannya. Betul. Ini nunjukin betapa fatalnya ya, akibat ketersinggungan yang awalnya cuma di dunia maya ini. Iya ya, kasus ini benar-benar bikin kita mikir ulang. Laporan dari TV One News ini gamblang banget nunjukin gimana batas antara online sama offline itu bisa tipis banget dan bahaya. Sisi gelapnya media sosial kelihatan jelas di sini. Gampang komen, tapi akibatnya bisa sampai nyawa hilang. Betul. Ini juga jadi pengingat keras ya soal tanggung jawab kita masing-masing pas lagi online. Laporan ini kayak studi kasus gitu ya, soal gimana konflik bisa eskalasi se-ekstrim ini. Gimana coba? Kata-kata di layar yang mungkin ngetiknya sambil lalu aja bisa memicu rentetan kejadian sampai kekerasan fisik terencana dan hilangnya nyawa orang. Laporan TV One News ini nunjukin betapa rapuhnya batas itu. Benar-benar ya, ngasih perspektif yang agak suram juga ya soal bahaya di balik layar HP kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan sendiri ya dari apa yang kita bahas berdasarkan laporan TV One News tadi.
Kalau kita sadar betapa cepat dan ekstrimnya reaksi di dunia nyata yang bisa dipicu sama komentar online, kira-kira langkah konkret apa sih baik kita sebagai individu atau sebagai masyarakat yang perlu kita pikirkan supaya kita bisa mendorong etika digital yang lebih baik gitu dan mencegah tragedi kayak gini kejadian lagi? Mungkin itu yang perlu kita pikirin bareng-bareng.